Ayo, pingin make up yang ngepink segar gini, tapi maunya Bahasa bayi, maunya jalan pintas, maunya produknya minimalis. lu berada di channel di video yang tepat, bebek. Ini final looknya enak banget dilihat, seger banget kata gua sih. Semoga lu juga setuju. Dan ini bikinnya gampang banget. Semua yang gue pakai nanti gue taruh di deskripsi. Bebek, ini bisa buat kemana-mana sebenarnya. Bebek mau wisuda, tinggal pakai toga aja, peng ya kan, gue udah wisuda pakai makeup yang sama. Terus kalau buat ngedate juga bisa, buat apa juga bisa. Jadi ayo duduk, absennya ngapain? Like dulu seperti biasa sebelum nonton, like dulu absen. Lupa, video kali ini diedit sama laki gue karena editor yang biasanya kesukaan kita semua mau menikah, beb, jadi dia pindah, nggak bisa ngikutin gue pindah ke Semarang. Nah, silahkan ditonton editan laki gue. Jangan komen jahat-jahat soal editannya ya, biar dia seneng. Oke, ayo kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Lo harus tahu sekarang jam berapa, beb. Udah 00.45. Padahal gue tuh prepare untuk bikin YouTube ini dari jam 9 malam. Jadi tadi ngapain? Banyak sekali hal. Dan sama aja nih, welcome to my new room. Gue barusan pindahan dan ini adalah studio baru gue. Lebih enak dilihat kan daripada hitam-hitam dukun yang kemarin ya kan, beb? Kemarin malah ada yang bilang, lu mau cerita horor kok? Kagak. Nah sekarang udah jadi putih-putih, walaupun baju saya tetap dukun ya. Banyak sekali, beb, yang harus dibicarakan. Kenapa, Pau? Kok katanya pinkish makeup? Kenapa bajunya hitam? Ya karena baju pink saya lagi dicuci. Jadi satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk mengepingkan diri ini selain makeup adalah ini. Gue cuma nemu ini. Jadi ya pardon me lah ya. Ayo kita mulai. Oke, kita mau skin prep. Ini jedainya gue jadiin penjepit dulu lah ya. Nah ini salah satu yang harus kita bicarakan kan. Tadi banyak harus kita bicarakan. Kenapa itu mukanya kayak abis ngangon, Pau? Iya, beb, udah lepek banget, gue belum mandi. Tapi kalau gue mandi, gue nanti harus cuci muka lagi kan. Muka gue tuh nggak bisa, beb, terus-terusan dicuci gitu. Jadinya mau nggak mau nih jadi tips nih, beb. Jalan pintas pertama. Nah kita udah masuk ke jalan pintas. Jadi kalau beb skin prep ke make up jedanya terlalu lama dan udah keburu keluar minyak, itu kalau beb langsung timpa sama make up, bubar, longsor, bye, nggak jadi pergi. Jadi jalan pintasnya adalah face paper alias penyerap minyak ya, beb. Ini tuh dari Muji, gue beli waktu gue lagi di Cina. Tapi kalau di Indo banyak juga kok. Di Indo tuh salah satunya tuh ada Clean and Clear yang gue taruh di sini di pojokan. Pojok mana ya? Iya, pojok sini. Itu Clean and Clear ya, beb, yang bisa lu dapetin dengan mudah. Kadang-kadang di Alfa atau Indomaret gitu juga ada. Ini fungsinya apa? Buat nyerap kelebihan minyak lu yang sudah keburu keluar gitu, bebek. Karena kalau langsung ditimpa sama foundation atau cushion atau skin tint bakalan lumer gitu ya. Hal yang bisa dibicarakan lagi ya, Wan, Bang. Itu rambut kenapa begitu? Maafkan, rambut mie instan gak jadi ini. Soalnya gue tuh tadi tuh pengen banget rambut mermaid. Gue udah beli catok mermaid tapi ternyata saya belum bisa pakainya. Jadi kalau diulangin nambah waktu lagi sampai subuh gue gak jadi-jadi. Makanya biarin aja ya. Nanti cakep kok. Gak janji. Oke, bebek, habis skin prep kita pakai apa? Pakai base makeup. Base makeup itu bisa cushion, bisa skin tint, foundation atau apapun itu. Kalau lo masih bingung, ada di pojokan. Pojokan mana, Bau? Pojokan sini ya. Lo bisa tonton di situ gue kasih. Nah, ini kan udah skin prep yang tadi kelamaan itu udah diserap minyaknya. Kalau lo skin prepnya nggak kelamaan dan belum keluar minyak, jadi nggak perlu diserap ya, beb. Otaknya tolong dipakai. Karena ini udah skin prep, abis itu udah berminyak dan udah diserap minyaknya, jadi kita langsung ke base makeup. Base makeupnya gue mau pakai kesayangan gue. Ini Muak Skin Silk yang shadesnya Sumatra. Ini bagus banget untuk kulit kombi oily dan oily. Kulit kering pun masih bisa pakai karena dia tidak begitu mengeringkan. Tapi nanti di skin prepnya aja. Skin prep untuk kulit kering bagaimana? Udah pernah gue posting. Nanti gue taruh di deskripsi deh ya. Kita pakai, gue mau taruh di pengundangan dulu seperti biasa. 2 pump, sebenarnya sih 1 pump cukup ya. Cuman hari ini gue nggak pengen pakai kuas, gue mau langsung pakai spons dan ini sponsnya baru. Nih gue beli di Cina, beb, sponsnya.
Kenapa dibeli Pau? Ini gak ada mereknya ya, jadi gue gak bisa ngasih link karena gue juga belinya di Taobao. Dan ini tuh bentuknya aneh, makanya gue beli. Cuma gara-gara bentuknya kayak ulekan, tau gak sih lu? Ini loh ulekan, tuh kayak ulekan, jadi gue beli. Ya udah kita pakai aja, karena gue belum tahu ini spons akan menyerap banyak produk atau enggak. Jadi gue tadi ngambil 2 pump, biasanya 1 pump udah cukup. Seperti biasa ya beb, kalau pakai apapun itu dari tengah keluar. Biar apa? Biar nggak tebel semua. Karena biasanya tuh pinggir-pinggiran tuh nggak perlu dikasih banyak, udah oke gitu. Oh ternyata sponsnya nggak nyerap banyak produk. Cuman maaf banget gue nggak bisa kasih link. Soalnya itu tadi belinya di Taobao beb. Ini tadi sekali tap-tap ke foundation udah bisa 2 pipi. Ke sini, ke jidat. Hidung skip dulu ya, hidung skip dulu seperti biasa. Untuk yang berminyak, yang hidungnya gampang longsor, bagian hidung terakhir aja. Sponsnya memang nggak menyerap banyak produk sih, cuman dia nggak bisa mentransfer banyak produk juga ternyata nih. Oh iya bebek gue tuh habis operasi gigi bawah gue tuh beb dulu tuh. Oh iya. Ini bukan piercing, ini jerawat lagi meletung. Gigi bawah gue, geraham bawah gue itu dulu tuh bolong. Abis itu dicabut sama dokter. Harusnya tuh mungkin bisa perawatan saluran akar, tapi waktu itu dicabut sama dokter. Nah, abis dicabut itu akhirnya gigi yang bagian atasnya tuh turun beb. Jadi gigi gue geser semua, mau nggak mau akhirnya gue pasang gigi palsu. Gue implan gigi palsu untuk menggantikan geraham gue yang hilang 12 tahun yang lalu. Ternyata pasangnya itu dibuka, ditanam. Jadi gue gak bisa nge-tap-tap sebelah sini kencang-kencang, masih satit beb. Nah buat yang hidungnya suka bolong-bolong, luntur di hidung, ini adalah jalan pintas. Jadi bukan jalan satu-satunya ya, cuman kayak jalan paling gampang biar hidung lu tuh gak bolong-bolong gitu beb, gak hilang gitu ya. Yaitu setelah lu ngeblend seluruh muka kelar, lu pakai spons lu yang bekas tadi, kan masih ada sisaan tuh foundation atau skin tint atau apapun. Cushion juga sama ya. Ya udah tinggal di tap-tap aja. Kalau lu pakai cushion ya berarti puff cushion yang lu tap-tapin ke hidung gitu beb. Jadi hidungnya tuh bakalan tipis banget yang ketempel. Jadi nanti pas waktu lu keringetan atau lu berminyak banget, itu ketika hidung lu luntur nggak begitu kelihatan, soalnya tipis banget gitu. Jadi kayak ngilang aja gitu beb. Cuman syaratnya lu harus make upannya tuh base-nya warnanya persis banget sama warna kulit lu. Nggak bisa lu diputih-putihin dengan cara seperti itu, kelihatan nanti hidungnya belang gitu. Nah kalau ini udah semua begini, tadi kan bekasnya yang sebelah sini ya, ini lu balik. Nah pakai pakai yang bagian part yang masih kosong itu lu kurangin bagian bawah mata, dikurangin bagian bawah mata. Buat apaan Pau? Nih, jalan pintas ketiga. Kalau lu pakai concealer terus sering banget concealer lu itu nge-crack, ketebelan itu biasanya beb. Nah, caranya intinya tuh bagian bawah mata kita itu kan banyak lipatannya ya, banyak kerutannya. Jadi kalau bagian bawah mata lu tuh suka nge-crack atau malah suka luntur duluan, itu bisa jadi di situ ketebelan. Bisa jadi, bukan selalu. Bisa jadi di situ ketebelan. Nah, berarti biar nggak tebel-tebel, dikurangin dulu cushion, foundation atau skin tint, pokoknya base makeup lu itu dikurangin dulu yang bagian bawah matanya. Kalau misalkan lu pakai spons cushion, berarti spons cushionnya lu balik yang part bagian tidak kena gitu. Gue kasih lihat ya. Nih spons cushion ya. Kalau lu pakainya cushion puffnya, bagian sini kan dia udah kena. Nah ketika lu mau gunakan puff ini untuk ngurangin bagian bawah mata, berarti lu balik. Dibalik bagian bawah mata dikurangi pakai spons yang sini yang lebih bersih ini gitu. Paham kan ya? Oke. Nih gini ini yang bagian bawah matanya dikurangin. Udah gerak. Baru deh Bebe pakai concealer tapi dikit aja taruh di situ. Di bagian yang paling gelapnya. Jadi pakai concealer itu taruhnya bukan bener-bener di bawah banget bola matamu ya Beb, tapi di bagian paling gelapnya. Oh iya, concealernya tuh aku pakainya tuh dari ini, Studio Tropic ya. Ini yang light beige. Salah. Light medium olive, agak ngijau dikit tapi nggak masalah karena dikit banget kan, pakainya cuma di bawah mata dikit banget. Terus tinggal di tap aja. Ngetapnya gimana Pau? Ngetapnya itu fokus di bagian kegelapannya, baru lu bawa ke atas Beb.
Oke. Terus kita mau pakai blush on sama contour, Beb. Kita pakai blush on cair dulu ya. Nah, gua tuh kan tadi ngepam banyak sekali ternyata foundationnya. Jadi gue mau blush on-nya pakai lipstick. Kita mau pakai Pixi, maaf kotor kena lem bulu mata, Beb. Nih Pixi yang fuchsia. Ini tuh lebih ke fuchsia gitu, Beb. Ini mau gue campurin sama sedikit foundation. Nah, maka jadilah blush on cream warna pink. Jalan pintas bukan? Terus blush onnya taruhnya gimana, Pau? Gini, Beb. Nih, jalan pintas naruh blush on. Jadi Beb pakai jari telunjuk ini dipasin di ujung mata Beb nih, ya kan? Nah, buat penggaris, tapi jangan tempelin ya, kan udah ada foundationnya. Nah, taruh di situ. Abis itu lu bikin lingkaran, nih lingkaran. Terus di sini. Nah, lingkarannya tuh bener-bener di tengah-tengah jari lu. Ini jarinya dikeluarin. Tep. Nah, taruhnya tuh di situ. Tapi kan yang ada blush on-nya jari yang sini ya. Tadi gimana, Beb? Jari telunjuk jadi penggaris nih. Set, taruh di ujung mata ya, taruh di ujung mata. Jari satunya bikin huruf O. Nah, O-nya ini, Beb, harus di tengah gini. Nah, si jarinya ini jadi di tengah-tengah. Posisinya gitu. Terus jarinya kamu lepasin, tep. Nah, taruh deh blush on-nya di situ. Ini tinggal Beb blend aja pinggir-pinggirannya itu. Oke, paham ya penempatannya ya. Kurang itu, Pau, kurang kelihatan gonjreng, kita tambahin nih deh. Tuh, belum geser mic-nya. Chaos banget, chaos. Sebenarnya tuh Beb, gue ini otak gue agak-agak tidak pada tempatnya nih, Beb, otak gue, Beb. Nanti di blend pinggir-pinggirannya. Kayaknya lu setiap konten otak lu kagak pada tempatnya deh, Pau. Iya juga ya. Lagi yang sebelah satunya. Tapi ini kalau di kamera gue nggak yakin bakalan kelihatan sih setelah diedit di grading ya. Jadinya kita bikin lagi yang lebih center deh. Kita campurin ulang ya. Nah, bikin yang lebih cetar. Tuh lebih cetar dikit lah. Sama aja tuh, Pau. Diem lu, anggap aja lebih cetar. Enggak kok, ini lebih cetar. Lebih cetar dikit, lumayan. Tuh kan lebih kelihatan. Kita lingkaran. Terserah lu mau ngelingkar ke dalam, ngelingkar keluar, bebas aja. Yang penting pinggir-pinggirnya tuh tidak bergaris ya. Gampangan ya, Beb ya. Terus mau gue kasih juga di bawah hidung biar kayak lotso, ngeping banget ya kan. Udah kelihatan belum sih pinknya? Gak yakin gue. Kita tampolin lagi. Soalnya abis ini masih dibedakin, Beb. Jadi kalau misalkan blush on dalam itu lu ngelihat bedak lu. Kalau misal bedak lu itu bisa nutupin kayak coveragenya tuh tinggi, berarti blush on dalamnya lu bisa center-center gitu. Tapi kalau misalkan bedak lu itu transparan, translucent gitu, berarti blush on dalamnya ya nggak perlu center-center ya. Dagu dikit lucu kali ya. Oke, abis itu kita langsung bedakan. Katanya mau ngekontur, Pau. Iya, tapi gue baru inget, gue kan selalunya maunya semuanya tuh sedikit gitu, minimalis kan make upnya. Nah, kalau gue ngekontur pakai kontur krim nggak jadi minimalis, jadi nanti langsung kita pakai kontur powder aja. Oh ya, masih ada sisa buat apa ya? Buat eyelid aja ya, buat eyelid ya. Tinggal selepetin aja, terus lu melek lihat kaca, kelihatan atau enggak si eyeshadow dulu yang barusan itu. Kalau nggak kelihatan berarti naikin. Kak, kalau hooded eye gimana? Mata saya hooded eye. Jadi itu otomatis tutor untuk hooded eye. Kak, kalau misal pakai eyeshadow pas melek nggak kelihatan gimana? Ini kelihatan ya, ini kelihatan ya. Oke, dicek, Beb, melek tuh kelihatan. Kalau misalkan lu nggak ngecek ya nanti bisa-bisa bener kayak gitu, tiba-tiba pas melek hilang gitu eyeshadownya. Kita bedakan ya. Oh iya, lupa, sebelum bedakan gue pengen sembur dulu pakai setting spray, Beb. Ini setting spraynya bagus banget. Setting spraynya Hakuhara X Sela. Ini tuh collabnya Hakuhara X Cisela. Gue suka banget sama setting spray ini, bener-bener works. Jadi dipakainya tuh pas skin prep, pas apa banyak banget lah stepnya. Kalau misalkan yang tipsnya yang ada di Instagramnya Hakuhara nih, gue kasih nih ya. Tapi kalau lu mau ngirit, lu bisa pakainya setelah pakai krim-kriman. Pokoknya udah kelarin dulu nih krim-krimannya, habis itu lu semprot. Kocok dulu, jangan lupa. Pokoknya kalau ada cetek-ceteknya dan ada tulisan dikocok, berarti kocok dulu ya, Beb. Kita semprot. Diam, nanti pahit. Tunggu kering baru kita bedakan. A few moments later. Oke, ini udah kering dan makeup gue udah mateng banget. Udah nggak ngecap sidik jari gitu, digini-giniin tuh udah nggak transfer ke jari gitu loh, Beb. Udah nggak lembek gitu, lu tampar juga sakit juga.
Dibeginiin juga nggak pindah ke tangan gitu ya Beb. Jadi kita bedakan. Nah, bedak tabur apa bedak padat nih? Ada yang bilang nih Beb, kalau misalkan orang yang kulitnya oily itu bagusnya bedak tabur. Tapi ada yang bilang bagusnya bedak padat. Dibalik juga gitu. Kalau orang yang kulitnya kering bagusnya bedak tabur. Ada yang bilang bagusnya bedak padat, yang bener yang mana? Nah, kalau makeup artist pakainya dua-duanya. Ayo lu. Jadi sebenarnya kalau menurut gua mau bersihin. Gak jadi sebenarnya gimana? Apakah Anda sudah hilang kesabaran Bebep? Maklum tengah malam. Jadi sebenarnya semuanya tuh tergantung formulasinya. Bukan hanya soal bagaimana bentuknya tabur atau padat, tapi formula yang ada di dalamnya gitu Bebep. Jangan sesat lagi ya. Makeup artist itu biasanya pakai bedak yang bentuknya tabur dulu, baru bedak yang bentuknya padat. Tapi kali ini gue mau reverse karena gue lihat orang-orang gue baca waktu itu komenan di TikTok, ada yang di reverse bedak padat dulu baru bedak tabur, itu malahan bagus. Yang komen itu kulitnya tuh oily, tapi yang ada lagi yang kulitnya kering dan bilang dia juga bagus. Jadi kali ini mau gue reverse. Jadi gue mau pakai yang padat dulu. Ini Hana Sui Powder Foundation yang W33. Gak bisa dibersihin, ini bukan kotor, ini sidik jari karena dia kan yang begitu bukan silver apa sih, nginclong begitu ya Beb. Ini lu ambil dulu, jangan langsung ke muka. Ambil lagi spons lu yang tadi Beb, tapi jangan yang bekas blush ya, dibalik. Nah, bagian yang masih bersih buat ngurang-ngurangin yang nge-crack. Terus lu stay dengan posisi itu. Mana matamu? Mana matamu? Tuh diambil kuasnya lalu di tap-tap. Jadi cracknya lu ilangin dulu baru dibedakin. Kalau udah dibedakin nanti lebih susah ngilanginnya soalnya. Sama juga yang punya crack di smile line, dikurangin dulu cracknya. Gue nggak punya sih, cuman ini caranya begini gitu ya Beb. Abis itu dibedakin. Mulutnya monyet-monyetan gini nih. Nah, kalau part yang biasanya ngekrek itu udah, barulah seluruh muka lu tinggal ratain aja. Kerasa sarang ya. Kita mau lanjut ke bedak tabur, tapi gue tadi lupa ya nunjukin ke lu kuasnya. Tadi kuas bedak padatnya itu gue pakai kuasnya Studio Tropic Beb. Nah, yang ini ya. Tapi lu bisa pakai kuas apapun sih sebenarnya, kuas bedak apapun yang lu suka lah ya. Pokoknya dikuasin tadi gua. Terus kita mau ke bedak tabur. Bedak taburnya gue pakai Masami yang ini, yang light. Habis itu si sponsnya itu gue beda, ini pakai Masami lagi Beb. Gue kasih tahu nih Beb, kenapa gue pakai sponsnya berbeda. Jadi gini, spons tuh nggak ngaruh gitu, spons bedak ya. Gini, kalau lu pakai spons yang udah kayak kusut gitu ya, kusutnya tuh kayak boneka yang lu punya udah 10 tahun gak dicuci, lu tau gak sih yang buntet-buntet gitu. Itu tuh bisa gampang ngegeser complexion kalau complexion lu nggak kuat. Nah, si Masami yang ini yang gede ya, yang gede, lu lihat nanti gue taruh linknya, udah pasti di deskripsi juga udah ada. Ini yang seri ini Beb, itu tuh lembut banget Beb. Nggak cuman lembut, dia tuh nggak yang lepas-lepas. Gue pernah beli yang lembut juga, maangnya apa ya, tapi ternyata lepas-lepas gitu. Jadi item-itemnya tuh pada bertebaran gitu. Nah ini tuh enggak. Jadi gue merekomendasikan ini kalau lu butuh spons bedak yang super lembut. Lagian awet juga kok yang beginian tuh Beb. Seperti biasa kita ambil dulu bedaknya. Salah buka saya Pak. Dah lah, kita ambil aja lah, kesinilah ya. Diambil, taruh tangan, ratain. Biar apa? Biar nggak belentong-belentong ke muka lu Beb. Nah ini tinggal lu puk-pukin aja ke seluruh muka. Biasanya gue kayak taruh dulu gitu Beb. Sarang ya. Kerasa. Habis itu gue ratain. Lagi sembah mana sang. Nah, biasanya gue kalau udah kayak gini tuh udah tahan banting banget gitu Beb. Kita nggak kontur dulu Beb. Konturnya seperti biasa. Gue pakai Judy Doll yang nomor 2. Yang nomor 1 tuh untuk yang cool tone atau neutral. Nomor 2 untuk warm gitu ya. Nah ini gue ambil nih. Pakai tangan aja kita. Biar apa? Biar nggak banyak kuas. Intinya lu bikin garis lurus doang nih. Ngeng gitu. Satunya juga ambil gitu kan, ini belang bentong ya. Nah ini lu benerin pelan-pelan banget, pelan-pelan lu benerin. Nih walaupun digeser-geser, ngegesernya halus ya Beb, bukan ngegeser kayak lu ngepel pakai jari gitu, enggak ya, yang halus ya. Abis itu kita ngekontur bagian pipi. Gue mau pakai kuasnya Masami 115. Pakai kontur yang tadi buat hidung tuh Beb. Kalau gue ngekonturnya bagian pipi gue yang tinggi ini, ke bawah ke arah mulut, rahang gue sama temulek. Kalau Judy Doll tuh konturnya tuh bener-bener yang kayak natural banget gitu Beb.
warnanya ya. Tapi kalau di hidung kan tetap kelihatan kan. Terus kita ngebronzer. Ngapain sih Pa udah ngekontur ngebronzer jadi beb. Kalau lu lihat ini masih sangat flat kan. Gue liatin, gue tunjukin kalau udah dibronzerin. Kita bronzerin separuh ya. Nih, gue mau pakai bronzernya yang murah. Salah. Highlighter gue pakai. Highlighter yang gue ambil untung belum gue taruh. Lo bayangin rahang gue ngincelong. Maafkan hamba. Nggak ketemu, nggak ngerti di mana, namanya juga baru pindahan ya. Jadi mohon maaf, aku pakai bronzernya yang pricey, tapi kamu bisa pakai, Bebek bisa pakai bronzer yang murah, ajarin pokoknya bronzernya ya. Nih gue pakainya NARS yang Laguna. Ambil. Nah, ngebronzer tuh gini Beb. Bikin C kecil. Gampang sekali ya, C kecil. Habis itu bikin C besar. C kecil. C besar. C kecilnya ngarah kemana Pau? C kecilnya ngarahnya ke sini. C kecil ke mulut berarti Beb. C kecil bikin C besar. Tuh Beb, kelihatan ya. Ini pakai bronzer, ini enggak. Lanjut, ini pinknya yang di blush on gue udah nggak begitu kentara karena kita mau pinkish banget makeupnya. Jadi mau gue tumpukin pakai blush on yang pink banget, paletnya Eurex yang rose apa itu ya? Gue tulisin di situ ya. Mau pakai yang warna ini aja deh, yang ngepink banget ya, atau yang ini aja deh, yang ini sama yang ini. Nah, kita pakai yang pink mudanya dulu. Kuasnya masih pakai kuas yang tadi, yang Studio Tropic yang buat bedak. Gue mah gitu Beb, kuas bedak, tar jadi kuas blush on, tar jadi kuas highlighter, ngirit. Kita tumpuk aja bagian tadi. Oh lalalala, ternyata pink muda say. Nggak apa-apa, trust the process. Padahal gue juga nggak yakin. Pakai pink yang tua tadi deh ya, yang bawah tadi ya. Takut-takut gitu gue Beb. Soalnya ini eyeshadow kan. Kalau eyeshadow tuh biasanya demplok gitu ketika digunakan sebagai blush on tuh kadang ya. Nah tuh ngepink dah tuh. Pipi gue pink. Pipi sehat pink alami. Gue taruh juga di hidung-hidung yang bawah banget tuh yang bawah. Kalau lo lihat beda kanan kiri, perbedaan lighting juga ngaruh sebenarnya Beb. Lighting gua kanan kiri tuh beda ya. Karena saya belum mampu membeli lightingnya yang samaan, yang sebelah sini mahal, yang sebelah sini tidak mahal. Warnanya bagus mana Beb? Yang lighting mahal apa yang lighting murah? Komen dong Beb. Terus kita pakai warna pink tuanya lagi di bagian ini. Masih pakai kuas blush on. Bodo amat, ya kan? Yang penting begitu. Nah begitu Beb, tuh nyala tuh mata tuh, ya kan dari bawah tapi ya, dari bawah ke atas. Di blend ke sono, keluar. Aduh piercing gue alias jerawat gue ngilu banget kena kuas coy. Maaf ya jadinya yang sebelah sini tidak terlalu rapi, nggak apa-apa ya Beb, satit. Terus nanggung kita langsung lanjutin eyeshadow aja. Aku pakai blending brush, ini Morphe. Udah nggak ada kayaknya yang jualan Morphe ini, tapi lo bisa pakai blending brush apapun. Blending brush tuh bentuknya kayak gini nih. Nah yang ujungnya tuh kayak gitu tuh. Nah gitu Beb. Gue nggak mau ngambil warna pink yang ini ditambah yang ini, balik lagi ke sini. Biar apa? Biar nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu terang. Lihat atas begini, kacanya di atas, terus kita taruh bawahnya, biar bawahnya nggak sepi banget. Oke Beb, eyeshadow udah ya kan. Nah kita pakai lagi kuas yang tadi Beb. Buat apa coba? Ini bersihin dulu ke tangan atau ke tisu. Tapi biasanya sih gue ke tangan doang udah cukup ya. Makanya tangannya selalu harus bersih ya. Buat pakai highlighter, kita mau pakai highlighter. Jadi ini gue mau pakai highlighter yang tadi ada di palette Judy Doll, biar kita tidak terlalu banyak produk yang dipakai. Diambil aja highlighternya, senyum, ditaruh di puncak pipi ke atas. Tuh kan cakep kan tuh. Tuh cakep, before after ya kan. Gue tuh ada Beb highlighter Dior tapi nggak kepake, gue sukanya pakai ini. Ini bagus Beb. Jadi kalau lo mau beli palette kontur yang kepake banget kontur sama highlighternya, lo beli Judy Doll. Nggak cepet habis Beb yang begini-begini tuh Beb. Terus ujung hidung gue pakai tangan aja, pakai jari. Aduh jerawat gue nyut-nyutan. Habis itu jidat. Jidat ini tuh banyak yang nggak suka juga sih di highlighterin. Jadi kalau lo nggak suka skip aja bagian jidat. Sini sama Cupid bow gitu. Oh belek artis, jangan lupa belek artis.
beleknya di gitu. Gue nggak tahu sih ini ngaruh kagak sih. Terus bekas yang ada di kuasnya gue kesiniin. Nggak seluruh kelopak ya, cuman sampai tengah doang, dari depan ke tengah. Lupa lagi kan? Setting spray Beb, kita setting sprayin lagi. Kita kan nanti pakai eyeliner kan cair ya. Nah ada beberapa eyeliner yang kalau dikasih setting spray itu malahan lumer gitu. Jadi sebelum kita menggunakan yang cair-cair kembali, yaitu eyeliner dan bibir, kita pakai setting spray dulu. Oke, kita ngalis yuk. Nih alisnya gue pakai Katy Doll yang Slim Eyebrow Pencil yang nomor 4. Ini official store-nya di Indo katanya pernah ada bebek. Terus abis itu sekarang udah nggak ada. Tapi just tip Thailand tuh banyak. Ini gue beli waktu di Thailand dan ternyata cocok banget sama warna rambut gue, warna muka gue. Jadi ini gue pakai lagi ya. Pakai yang gampang ditemuin aja sih Pau. Lu bisa pakai Viva atau Salsa kalau mau coklat kemerahan Beb. Dan kalau lu pengen tutorial alis yang sangat detail, gue udah taruh. Gue udah bikin. Gue taruh di pojokan. Kalau alisnya rimbun bagaimana? Ada juga dibahas di situ. Kalau pakai brow pomade gimana? Ada juga dibahas di situ. Lu tonton ya bebekku sayang. Biar lu nonton gue skip bagian alis. Jreng, alis gue udah jadi dong. Nah, sekarang kita mau pakai bulu mata palsu. Oh ya, tadi gue juga sempat pakai Scott tuh tipis banget. Ini K Collection. Gue beli di K Collection yang paling kecil pokoknya ya, Beb. Ini gue taruh di sini, ada di deskripsi juga. Cara pakai Scott gimana? Ini pakainya ngasal jujur aja. Dipas-pasin doang. Makanya kanan kiri sebenarnya nggak yang begitu sama banget. Jadi gue nggak kasih tutorial yang Scott ya. Lagian kalau lu lipatan matanya udah ada, nggak perlu pakai Scott, Beb. Ini kan lipatan mata gue mendelep banget kan, Beb. Nah, sebelum pakai bulu mata palsu yang satuan, buat yang punya bulu mata asli gaib kayak gue, lihat nggak gue? Lihat nggak lo bulu mata gue, Beb? Gaib banget kan? Jadi perlu didengakin karena untuk fondasi, untuk dipegang nantinya sama bulu mata palsu. Kalau nggak didengakin, bulu mata palsunya ikut turun gitu kalau yang satuan ya. Jadi jepit dulu. Kita mau bikin pegangan Beb untuk bulu mata palsu. Ini penjepitnya pakai apaan Pau? Pakai Last Boss. Sampai ngedengak. Kalau udah ngedengak dipakein maskara tapi satu layer aja karena maskaranya di sini fungsinya bukan melentikan bulu mata lu, tapi buat nahan kerlian dari si bulu mata si curler tadi itu Beb. Kalau kagak pakai maskara nanti bisa turun lagi dia. Jadi kita pakein maskara. Maskaranya apa Pau? Biasa. Punya Memong, Mother of Pearl Beb. Bagus nggak Pau? Bagus. Luntur nggak Pau? Enggak, beneran nggak luntur. Minusnya di gue nggak ada Beb, karena otak gue error ya Beb. Jadi udah kepasang satu, gue lupa. Yang Z11 ya by CC-nya. Ada bekas lem, tapi ini gue nggak pakai lem yang kali ini ya, nggak pakai lem tambahan maksudnya. Udah ada lemnya, ntar gue ambil dulu. Nah ini yang tengah udah kepasang kan, depannya dipasang dari bawah Beb, tapi jangan terlalu ke dalam mata sana, soalnya nanti bikin gatel nusuk-nusuk. Jadi agak dimundurin, nggak terlalu dari depan gitu, terus tinggal ditempel tep gitu, terus gue pencet dari bawah gini gitu doang. Terus dia kan agak terlalu ke atasan, terus gue turunin lagi gini. Komeng tuh katanya mirip Ian DPR ya Beb. Apa kebalik, Ian DPR mirip Komeng, tapi si Ian DPR dimiripin Komeng, santai banget dia ya. Set. Nah gitu doang tuh, kepasang. Sini kita pakai eyeliner. Gue mau ngecek dulu di kaca. Oke, udah cakep banget ya. Kita pakai eyeliner, Beb. Eyelinernya gue pakai ini Masami. Ini sebenarnya buat alis, tapi gue suka banget dipakai buat eyelineran karena dia kecil banget, runcing banget yang ini nih. Forever Stay yang ini Masami ya. Mana Masaminya? Nah, Masami yang warnanya ini. Nah, ini nih. Ini Beb, kalau misalkan lu susah pakai eyeliner, pakainya tuh di buntutnya aja begini nih. Sret, terus ke depanin. Sret. Terus tinggal lu isi. Nah, begitu. Cantik kan walaupun cuma di belakang doang. Jadi lu nggak geter-geternya, nggak segini geter-geter keriting gitu Beb, tinggal belakangnya aja. Terus gue mau bikin tai lalat ya, sini aja deh, biar ada garis sama piercing tiba-tiba gue alias jerawat gue ini. Nah, tompel jadi kegedean, gak apa-apa lah ya. Kita ke lipen Beb, lipennya ombre seperti biasa. Gue mau ombre Hanasui. Nah, Hanasui yang pistachio. Soalnya dia nude pink gitu, pistachio nomor 6 pokoknya ya. Soalnya dia nude tapi ada ngepinknya, kagak dik.
Cuman di pinggiran doang gue taruhnya. Buat bebek yang punya two tone, lu cobain pakai ini deh base-nya deh. Dia lumayan nutup kok beb, terus gak giniin. Buat yang punya bibir kecil, ini ke bawahin dikit, yang tengahnya aja. Atasnya juga leberin dikit, tapi yang tengahnya aja, nggak usah sampai pinggir sini beleberin semua. Tuh pucet dan ketutup. Terus kita ombrenya pakai yang tadi beb, biar nggak kebanyakan kan. Kan konsepnya sesedikit mungkin ya kan. Pakai yang tadi ya. Nih ya, Pixie Most Moment yang fuchsia nomor 6. Jadi si Hanasunya nomor 6, Pixie-nya juga nomor 6. Wah gampang lu ngingetnya. Taruh di tengah, taruh di sini. Terus gue blendnya pakai kuas. Ini kuasnya gue beli di Miniso, tapi entah kapan belinya, udah lama banget. Miniso kan suka stoknya ganti-ganti gitu ya. Lu bisa pakai kuas apa aja dah. Pakai tangan juga boleh, tapi gue kayak nggak pakai kuas gitu ya. Nah, tinggal di blend aja. Cantik kan? Ada ilar gue keluar. Tuh, cantik banget warnanya kan? Terus atasnya ditopper, dikincelongin yang murah aja ya. Nih, Essensis yang nomor 1 ya beb. Terus gue taruh di tengah sini, sama di atas sini. Seger banget ya kan. Gue beres-beres dulu ya, beres-beres rambut dulu ya, bentar ya. A few moments later. Lupa kan gue pakai soplan ya. Ini soplannya Oat Ice yang pure grey. Ada di deskripsi, ada di keranjang. Kayak gitu tuh, natural. Hampir gak kelihatan sih, tapi gue suka gitu soflan-soflan yang kayak gini yang hampir gak kelihatan. Ngerti gak sih beb? Gak kelihatan tapi pas dipakai ada bedanya gitu. Matanya tuh lebih bersinar gitu kan. Oh ya, anyway sekalian review Oat Ice ini enak banget dipakai dan dia udah AKL, jadi bukan soflan abal-abal gitu. Gak kering gitu beb. Jalan pintas bebek, kalau bebek berair matanya setelah pakai softline atau pas make upan, tisu lu lipet kayak gini nih ya. Jadi kayak tisu biasa lu lipet biar ujungnya agak runcing gitu. Terus lu ambil airnya tuh dari sini karena sumbernya tuh ada di situ. Di sini ya, sumbernya ada di situ. Jadi nggak perlu yang kayak gini banget gitu, sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau lu mau keluarin airnya. Tapi kalau nyamannya dari tengah ya udah. So this is the final look. Kayak gini hasilnya bebek, cakep kan, ngepink kan. Dan dari tadi kita udah bebek jalan pintas dengan bahasa bayi. Produknya juga minimalis, banyak akal-akalan warga kan. Kayak tadi blush on nih pakai apa? Pakai lipstick ya kan, beb, bronzer, contour. Kita nggak pakai yang krim, langsung pakai yang powder gitu. Semoga berguna buat bebek ya. Kalau pinggis gini di bebek dipakai buat kemana makeupnya? Komen dong, komen juga nanti pengen dibikinin video apa. Udah gue turutin nih yang minta pinggis makeup. Sekarang udah jam segini, jadi suara saya udah hilang-hilangan, otak saya tambah hilang-hilangan. Sorry banget ya beb kalau dari tadi otaknya susah dipakai gitu beb, tapi semoga berguna. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dong biar gue semangat bikin video terus. Ya, sampai jumpa Rabu depan.